Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bihamdillah azza wa jal, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Walhamdulillah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kita sebutkan di akhir pembahasan bahwa inkarul munkar ini hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum asalnya. Dan telah kita lewati pula satu kaidah yang menyatakan liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkar. Hendaknya perintahmu untuk yang ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf, dan tegahanmu dari yang munkar itu bukan dengan cara yang munkar. Ini kaidah. Memerintahkan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, mencegah yang munkar bukan dengan cara yang munkar. Baik. Dan kita telah lewati pula hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaknya ia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau ia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Dan kalau masih tidak mampu maka dengan hatinya. Kita telah lewati berkaitan dengan al-yad wal lisan, dengan tangan dan lisan. Ini liman istata'a, bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, haid dari sisi apabila perkara yang dia perintahkan, jadi perkara yang ma'ruf yang dia perintahkan, ini akan menghasilkan sesuatu yang ma'ruf pula, dengan cara yang ma'ruf dan tidak munkar, dengan melihat maslahat dan mafsadat atau yang semisalnya. Ini apabila dengan tangan dan lisan. Adapun dengan hati, fa'amma al-qalb fayajibu kullu ahad. Mengingkari dengan hati ini wajib bagi setiap orang.
Karena tentunya hati seorang mukmin dia akan mengingkari kemungkaran. Oleh karenanya Nabi mengatakan wa dzalika adhaful iman, dan ini adalah keimanan yang paling rendah. Paling rendah di sini maksudnya bukan untuk merendahkan mukminin, bukan. Tapi batasan. Artinya tidak ada di bawah ini sedikit pun sesuatu. Jadi sudah mentok paling bawah, mengingkari dengan hati. Artinya wajib likulli ahad. Ini sudah wajib ain bagi setiap muslim mengingkari suatu kemungkaran dengan hatinya. Karena ini yang paling lemah. Nabi tidak menyebutkan di sana ada yang lebih lemah. Tidak menyebutkan demikian. Tapi ini yang sudah paling lemah ini juga. Sehingga harus, tidak mungkin tidak mengingkari dengan al-qalb. Dan ini asal dari iman. Asal dari iman. Wa qila li Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kelanjutannya, dan pernah dikatakan kepada sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditanya, "Man mayyitul ahya?" Siapa itu mayat-mayat hidup? Bukan mayat-mayat cinta, mayat-mayat hidup. Orang hidup tapi seperti mayat. Orang hidup tapi seperti mayat. Siapa mereka ini? Faqala, maka beliau menjawab, allazi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Orang yang tidak tahu mana yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang munkar. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Ini namanya mayat hidup. Mayat hidup. Baik. Atau orang hidup seperti mayat, maksudnya begitu. Jadi dia tidak tahu yang ma'ruf yang mana. Kalau orang kita bilang tak sae, begitu. Tak karpe dewe. Tidak ada rasa malu pada dirinya. Nah, bagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Bukan berarti kalau begitu kan tidak punya malu aja untuk diperintahkan sama Nabi. Bukan begitu. Ini telahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang kafir atau yang semisal dengan mereka. Orang yang hilang rasa malu, jangankan berbuat dosa yang kecil di hadapan manusia yang lain, dosa yang besar pun biasa. Ini orang yang tidak ada rasa malunya. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan berkaitan dengan masalah ini, yaghlas fariqan minan nas. Ada dua kelompok yang keliru dalam memahami al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berarti ada tiga. Yang ketiga ini yang benar. Jadi ada dua kelompok yang keliru. Yang satu kebablasan naik, yang satu masih rendah. Nah, tidak lewat-lewat. Yang ketiga ini yang benar, yang di tengah-tengah. Baik. Kelompok yang pertama, fariqun yatruk ma yajibu minal amri wan nahyi ta'wilan li hadhihi al-ayah. Jadi jenis orang yang baik, dia secara mutlak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita kan sama manusia hidup bertanggung jawab dengan amalan masing-masing. Ya, tidak usahlah kita nyalahkan orang gitu. Itu kan keyakinan masing-masing. Toleranlah sesama manusia. Kita juga hidupnya bersosial kan, bertetangga. Nanti kalau kita paling menyalahkan keyakinan kami itu keliru, yang benar ini seperti ini, nanti bikin kehidupan kita tidak tentram, tidak bahagia. Kita harus menjalin hubungan bersama dengan sebaik-baiknya, menjalin hubungan antar beragama, menjalin hubungan antar keyakinan. Bahkan kalau bisa
Kita jadikan agama itu sama, agama baik. Agama Islam mengajarkan tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, sama. Agama yang lain juga begitu. Agama yang lain mengajarkan agar menjadi orang yang amanah, adil. Keyakinan yang lain juga seperti itu. Sehingga jangan membenarkan diri sendiri. Jangan anggap diri Anda yang paling benar. Itu dari awal sampai akhir ini tanda seperti bukan ucapan saya. Ucapan yang sering kita dengar. Ucapan yang sering kita dengar. Sehingga amar ma'ruf dan nahi munkar itu sama sekali tidak ada. Anda punya keyakinan, mereka juga punya keyakinan. Silahkan dengan keyakinan masing-masing. Jangan menuduh, jangan menyalahkan, apalagi saling membantah, saling mendebat, saling menjatuhkan, sehingga nanti bisa terjadi pertumpahan darah. Ngerti ya? Baik, begitu ya. Ini berlebihan. Ini terlalu berlebihan. Loh, mana dalil Anda kok bilang begitu? Ada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Cuma diri kita saja. Yang penting kita ini sudah dapat petunjuk, kita yakin ini benar, ini adalah hidayah Allah, kita tidak di atas kesesatan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga ini. Selesai. Orang lain, ya itu kesesatan mereka, harus kita jangan salah. Nanti tidak keributan dan pertumpahan darah. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Ayat setelahnya atau lanjutannya. Tidak ada yang bisa memudaratkan kalian, membahayakan kalian dari orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, yakni orang-orang yang sesat. Setelah kalian mendapatkan hidayah, jadi selesai. Yang ini kan kita sudah tenang, tentram kan? Pekerjaan pagi sampai sore juga biasa. Keyakinan kamu juga tidak pernah diusik. Amalan kamu juga bahkan orang senang melihat kamu. Masa giliran orang senang melihat kamu tidak senang melihat keyakinan orang lain? Ini tidak adil. Ini syubhat yang sering sekali kita dengar. Nah, ini keyakinan yang baru-baru ini atau sudah sejak zaman dahulu? Oh, ini sudah sejak zaman dahulu. Sebelum antum lahir. Nah, karena antum lebih tua dari saya. Sebelum saya lahir bahkan. Atau kebalik. Baik. Ini terjadi sejak zamannya para sahabat. Sebagaimana suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di hadapan muslimin. Beliau berkhutbah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Ayat tadi yang tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Abu Bakar membacakan ayat ini, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tidak ada yang bisa membahayakan kalian dari orang-orang yang sesat setelah kalian mendapatkan petunjuk. Kata Abu Bakar, wahai sekalian manusia, kalian baca ayat ini. Tad'unaha bi ghairi mawdi'iha. Tapi kalian letakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Nah, wa inni sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi, dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Innan nasa idza ra'aul munkar." Sesungguhnya manusia kalau dia melihat suatu kemungkaran, falam yughayyiruhu aw syakka, lalu ia tidak berusaha merubahnya. Melihat suatu kemungkaran dan ia tidak berusaha merubahnya. Ada tambahan aw syakka, atau dia ragu. Ragu letaknya di mana? Munculnya dari mana lagi? Munculnya dari tangan atau dari kaki atau dari telinga? Ragu itu munculnya dari al-qalb, dari hati. Ausyaka dia juga ragu. Ngerubah tidak bisa, tidak berusaha, hatinya juga tidak yakin.
Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ya'ummahu Allah bi'iqabin. Dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksa kepada seluruhnya tadi karena sebab perbuatan tersebut. Yakni barakallahu fikum, kalau orang kita bilang nila seperti rusak susu sebelahnya, begitu. Karena kejelekan yang muncul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu siksa naudzubillah min dzalik yang sifatnya umum, menimpa mukmin dan menimpa seorang yang kafir atau bahkan seluruhnya. Nah, ini dikhawatirkan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah terjadi enggak? Pernah. Bukan hanya pernah, sering. Salah satu contohnya adalah yang menimpa Bani Israil. Teringat kisahnya mereka. Jadi Bani Israil itu orang laut. Nah, mereka orang laut. Artinya suka makan ikan. Begitu. Mereka paling suka, makanan yang paling mereka suka itu makan ikan. Karena saking sukanya sehingga mereka terlupakan dengan ibadah. Terutama kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau melarang mereka untuk menangkap ikan kalau hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu waktunya untuk ibadah bagi mereka. Mereka dilarang nangkep ikan, bukan makan ikannya hari Sabtu, nangkep ikannya. Jadi kalau dia nangkep ikannya hari Jumat, dimakan hari Sabtu, boleh. Yang enggak boleh nangkepnya hari Sabtu meskipun makannya hari Ahad. Paham ya? Dilarang Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Qadarullah ma syafa'al. Ajibnya. Ikan itu enggak mau muncul kecuali hari Sabtu. Hari Ahad mereka nyari ikan, dapat pun paling ya seberapa sedikit. Hari Senin, Selasa sampai Jumat, hasilnya itu bisa kita bilang tidak mencukupi. Giliran hari Sabtu, ikan itu pada nongol. Ikannya kelihatan banyak sekali. Ini kan kesempatan nangkep. Nah, kalau hari Sabtu itu pada nongol. Istilahnya tidak sanggup pancing aja, bahwa besok diginiin sudah dapat. Begitu. Hingga kemudian mereka ngakali pinggir pantai itu mereka buat lubang. Apabila ikan itu masuk tidak bisa keluar lagi. Tidak tahu caranya bagaimana. Mereka buat lubang. Sehingga ikan ketika hari Sabtu itu dibawa oleh ombak di pinggir pantai, masuk ke lubangnya. Banyak sekali lubang itu dibuat. Sehingga tiap hari Sabtu lubang itu penuh dengan ikan seluruhnya. Hari Ahad baru mereka ambil. Ketika hari Ahad baru mereka ambil. Lalu tokoh-tokoh di antara mereka mengingatkan sebagiannya atau bahkan sebagian kecil. Kalian telah berbuat maksiat kepada Allah, sudah melanggar perintah Allah. Allah melarang kalian untuk menangkap ikan hari Sabtu. Kami menangkap ikannya hari Ahad. Nyatanya kami ngambilnya hari Ahad. Tapi ikan itu masuk ke lubang itu hari apa? Hari Sabtu kan masuknya, bukan hari Ahad. Ahad itu tinggal ngambil. Tapi nangkepnya, ikan itu bisa tertangkap, tidak bisa keluar lagi itu hari apa? Hari Sabtu. Nah, kemudian muncul beberapa kelompok orang yang mengatakan sudah, biarkan dengan keyakinan masing-masing. Ya, kita beribadah sesuai dengan yang diperintahkan dan biarkan mereka berbuat maksiat. Masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul 3 kelompok pada waktu itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kelompok pertama bermaksiat menangkap ikan. Kelompok yang kedua membiarkan cuek, yang penting kita ibadah, mereka juga berbuat maksiat tercela. Kelompok yang ketiga dan ini yang paling sedikit, orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, masih mencegah. Dan ini adalah pengikutnya para nabi, orang-orang ar-rasulun. Dan ini sangat sedikit.
hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk mereka menjadi iradatan khasiin, menjadi kera-kera yang jelek. Syahidnya di situ apa? Syahidnya bahwasanya atau poinnya mereka kebanyakannya meniadakan amar ma'ruf nahi munkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknatlah Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal tersebut dikarenakan maksiat yang mereka kerjakan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, kata Allah Subhanahu. Mereka tidak saling mencegah dalam perkara yang munkar yang mereka kerjakan. Jadi ya tak harus itu begitu. Lagi sama kami ya Allah, kata Allah Subhanahu. Maka sungguh amal jelek apa yang mereka kerjakan. Itulah yang sebelumnya pernah saya bahas di 4 bulan yang lalu yang pernah saya sebutkan tentang barakallahu fikum keutamaan umat ini. Keutamaan umat ini. Kenapa umat ini diangkat oleh Allah Subhanahu dengan keutamaan yang banyak? Di antaranya yang paling besar sifatnya mukminin umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Tidaknya dengan hatinya, itu mesti. Nah, kalau mereka yang disebutkan apa yang kita contohkan, biarkan aja. Hatinya seperti ridho. Tidak ada pengingkaran dari dalam hati, dibiarkan. Bukan dengan kebencian. Nah, tapi seperti lapang begitu loh. Jadi sepertinya lapang hatinya. Ya, itu kan keyakinan mereka. Mereka anggap itu baik, ya. Mau gimana? Begitu. Sepertinya hatinya tidak ada pengingkaran. Kita dengan ibadah kita yang kita kenal beribadah, biarkan mereka seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Yang seharusnya hatinya mengingkari. Minimalnya. Barakallahu fikum. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yang siap dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kelompok yang kedua wal fariqu tsani man yuridu an ya'mura wa yanha, orang yang selalu ingin memerintahkan. Di sini tidak disebutkan ma'ruf, hanya sekedar memerintahkan dan mencegah. Entah itu dengan lisannya atau dengan tangannya secara mutlak. Pokoknya saya mau amar ma'ruf, saya mau nahi munkar. Tapi itu bukan tempatnya. Nah, misalnya ada sebuah diskotik datang di situ, saya mau pakai jubah, mau pakai surban, ambil pedangnya, apa di diskotik sendirian. Jangan, tidak mau begini dan begitu. Nah, itu perbuatan munkar. Harus kita musnahkan dari muka bumi. Hingga dia datang di situ mau ngaku. Nanti kamu mati dibunuh. Tidak apa-apa, mati syahid insyaallah taala. Bukan mati syahid. Baik. Yang pertama dia berdosa, tidak dapat pahala. Kenapa demikian? Karena seandainya yang dia bunuh itu seorang muslim, tapi muslim yang mengerjakan maksiat, ini tetap dianggap apa? Kabair, dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ia balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ancamannya. Jangankan orang tersebut masih muslim tapi bermaksiat, orang kafir saja dia berdosa. Apabila orang kafir tersebut memiliki mawani, yang menghalang dibunuh, misalnya dia kafir yang zimmi, yang dilindungi oleh negara,
Atau kafir muahad, kafir yang ada perjanjian untuk dilindungi. Warga negara asing yang datang dengan izin pemerintah kita, di bawah keamanan pemerintah kita, terus kok dibunuh. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam, la yariha minal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Atau yang semisalnya, jangan masih muslim, dia berdosa. Itu namanya bukan amar ma'ruf, bukan pula nahi munkar. Inilah yang dikatakan apa? Nah, inilah yang semisal yang dikatakan seperti mayitul ahya, mayat-mayat hidup. Tidak tahu yang ma'ruf, tidak tahu yang munkar. Nah, sehingga ia menyalahi kaidah yang datang dari syariat. Dia memerintahkan ma'ruf dengan cara yang munkar, dan dia mencegah kemungkaran dengan cara yang lebih munkar atau yang semisal. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ia cegah semua kemungkaran min ghairi fiqhin, tanpa suatu fikih pemahaman agama, wala hukmin, bukan dengan suatu hukum yang berlaku, wala sabrin, bukan dengan kesabaran, wala nazar, bukan juga dengan memandang, mempertimbangkan maslahatnya, tidak pula mafsadatnya. Pokoknya itu munkar kita ingkari. Ini ma'ruf kita perintahkan. Nah, tidak seperti itu. Atau mungkin sebagian kelompok memperintahkan ma'ruf berlebihan. Kalau datang ke mall yang ramai saja, sedang ada pameran, dia naik ke tingkat yang tinggi, teriak, waktunya sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur. Terjadi ya kawan, ini saya tidak bohong, terjadi. Percaya enggak? Saya enggak percaya, tapi kenyataannya. Nah, jangan tabligh, saudara-saudara ini. Terlanjur didengar. Nah, tabligh. Nah, pakai surbannya, pakai jubah, naik ke mall, masuk di mall. Waktunya zuhur, orang malah pada belanja ini. La haula wala quwata illa billah, masuk dia. Nah, itu tinggal. Waktunya sholat zuhur. Ayo. Kira-kira gimana yang seperti ini? La haula wala quwata illa billah. Sehingga dia tidak memandang maslahatnya, dia juga tidak memandang mudaratnya. Yang penting apa? Wangi, kandel. Nah, meskipun mitin, begitu. Meskipun mitin. Sehingga ia tidak memandang pula apakah ia mampu atau tidak. Apakah itu adalah bagian darinya atau bukan bagian dari kewajibannya. Nah, pokoknya harus saya. Padahal tidak harus dia. Ada orang yang berwenang. Ada orang mencuri misalnya, ketahuan copet, kejar, ambilkan benduk, potong aja tangannya. La haula wala quwata illa billah. Itu siapa yang mau potong tangan pencuri? Yang berhak motong itu kamu atau hukuman atau pemerintah? Tidak bisa main hakim sendiri. Tidak diperbolehkan. Nah, syariat ini mengatur yang namanya ada istilah pemerintah penguasa, yang mereka kerjaannya ngurusi yang seperti ini. Nah, terus dia sudah kamu tangkap, laporkan polisi, mana saksinya, mana buktinya, benar atau tidak, nanti diputuskan sama hakim. Ini belum diputuskan hakim, sudah mau dipotong duluan. Tidak boleh. Boleh tidak misalnya seseorang melihat ada orang berzina, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ambilkan batu seteranjang, kita lempar rajam rame-rame. Ya tidak bisa. Yang kita bolehkan apa? Bersaksi. Wallahi saya melihat fulan dan fulana berzina dengan mata kepala saya sendiri. Keputusannya dihukumi dia berzina atau tidak, siapa yang memutuskan? Hakim. Makanya ada syarat. Ada syaratnya diterima persaksian orang yang melihat orang berzina minimal 4 saksi. Kalau kamu sendirian yang melihat, benar saya lihat ini. Tapi cuma sendirian, persaksianmu tidak dianggap. Meskipun betul. Kenapa? Karena ini syarat dari Allah dan Rasulnya. Syaratnya harus 4 orang. Nah, di arba'ati syuhada dengan 4 saksi. Fa'ilam ya'ti bi arba' syuhada apa? Kalau tidak bisa datang dengan 4 saksi.
Yang bersaksi ini yang dihukum. Jadi kamu tadi sendirian yang bersaksi, tidak punya saksi yang lain, kamu yang dihukum, dicambuk. Nah, karena kamu berani-beraninya bersaksi, padahal tidak sampai 4 orang, paham ya? 3 orang datang, kamu 3 sepakat, pulang dan pulang berzina. Mana katanya? Ya, cuma bertiga aja. Oh, tidak bisa. Nah, sehingga kalau berani seperti ini harus ditambah. Baik. Maaf ya? Tidak boleh ingkar tak kartu itu tidak bisa. Ada aturan di sana yang ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abi Tha'labah Al-Khushani. Nah, hadis yang Abu Bakar tadi saya keliru, itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, apa sebentar? Nah, benar, dua-duanya Abu Dawud. Hadis Abu Bakar yang betul tetap Abu Dawud, disahihkan secara Al-Albani. Hadis Abu Tha'labah Al-Khushani yang akan kita baca juga Abu Dawud. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkari." Hendaknya kalian perintahkan perkara yang ma'ruf dan kalian saling mencegah dari yang munkar. Ini perintah yang pertama, untuk saling memerintahkan yang ma'ruf dan saling mencegah dari yang munkar. Hatta sampai ada kalimat selanjutnya. Idza ra'aita syuhan muta'an, engkau melihat orang yang pendusta ditaati. Wa hawan muttaba'an, hawa yang diikuti, hawa nafsu. Wa dunya mu'taratan, dan dunia yang mendarah daging. Wa ijaqul li ra'yin bi ra'yi, dan orang berbangga dengan pendapatnya masing-masing. Wa ra'aita amran la yudan laka bihi, dan engkau melihat perkara yang engkau tidak bisa memikirkannya, fa'alaika binafsika, maka jagalah dirimu sendiri. Yang pertama tadi perintah untuk saling memerintahkan yang ma'ruf dan saling mencegah dari yang munkar. Tapi ketika datang banyak hal yang dia tidak mampu, Nabi menasihatkan fa'alaika binafsika. Nah, fa'alaika binafsika. Hadis yang semisal datang dari Hudzaifah bin Yaman, datang dari hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar dan yang lainnya. Nah, seperti misalnya hadis yang menyebutkan Abdu 'alaiha bin nawajid misalnya, dibilah dengan gigi geraham kalian. Nah, apa yang semisalnya. Kemudian Nabi melanjutkan wada'an ka amrul awam, dan tinggal urusan kebanyakan orang yang tadi keliru. Fa inna min waraika ayyam sabr, karena di belakang itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. As-sabru fihinna mithal qab al-jamr, yang mana kesabaran pada hari tersebut seperti orang yang menggenggam bara api. Lil 'amili fihinna ka'ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amali, orang yang mengamalkan kesabaran ini, mengamalkan kesabaran ini, dia sudah mengurus dirinya karena sudah tidak mampu menghadapi yang ada di sekitarnya. Dia bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengamalkannya ka'ajri 50 rajulan, seperti orang atau 50 orang yang mengamalkan amalan seperti yang dia kerjakan. Seperti yang dia kerjakan. Akan tapi hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Baitul Jami', tapi diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Itu secara umum.